Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurtria dari SMK Negeri 2 Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari materi dasarnya JS. Yang pertama yaitu tampilan login yang dilengkapi dengan sistem reCAPTCHA. Dan apabila kita melakukan sign in dengan Google, maka akan diarahkan pada role siswa. Dan juga saya telah mengaplikasikan SPA, yaitu Single Page Application, juga dengan skeleton loading. Di sini adalah tampilan untuk dashboard siswa. Lalu lanjut pada tampilan 2D. Di sini siswa dapat melakukan pengajuan magang sesuai dengan industri yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Lalu akan muncul pop-up untuk pilih pembimbing. Dan apabila kita klik contohnya seperti ini, maka akan ada notifikasi pengajuan terkirim ke pembimbing, di mana validasi data untuk pengajuan magang siswa akan dapat dilihat pada pengajuan magang milik pembimbing. Setelah itu lanjut pada tampilan magang siswa, di mana di sini hanya untuk menampilkan informasi data magang siswa yang sedang magang. Setelah itu lanjut pada tampilan logbook. Di sini dapat melakukan tambah logbook, contohnya seperti nama siswanya Laila, untuk tanggal hari ini, untuk kegiatan contohnya membuat laporan, untuk kendala contohnya koneksi lambat. Dan apabila kita ingin melampirkan foto, kita dapat melakukan choose file. Dan apabila foto telah terupload, maka akan menampilkan preview foto seperti ini, juga dengan gambar yang telah dikompres ataupun format yang diubah menjadi WebP. Yaitu kita klik simpan. Lalu juga dilengkapi dengan fitur preview logbook dengan cara pop-up seperti ini. Ini adalah foto yang telah kita upload sebelumnya. Selain itu juga dilengkapi oleh filtering, contohnya seperti kita mengetikkan nama Laila. Ini adalah untuk sistem pencarian. Dan untuk filtering per halaman, di sini dapat melakukan seperti contohnya 5 halaman, 10 halaman, ataupun 15 halaman. Dan juga telah dilengkapi oleh overflow X dan Y pada tabel. Jadi ketika kita melakukan scroll pada tampilan tabel, hanya tabel yang melakukan scroll. Untuk tampilan masih tetap pada tampilan logbook yang bagian sini, dan hanya bagian tabel yang melakukan scroll seperti itu. Yaitu edit profil, dimana di pengeditan pada profil. Dan apabila kita melakukan login dengan Google, maka untuk profil sendiri dengan avatar dan nama akan menyesuaikan data yang ada pada Google. Contohnya untuk mengganti profil seperti ini. Setelah itu untuk nama, contohnya kita akan ubah menjadi Laila. Dan apabila kita memang tidak ingin menggunakan password baru, kita dapat mengosongkannya. Lalu save change. Setelah itu akan ada notifikasi profile update. Dan untuk tampilan siswa sendiri seperti itu. Lanjut pada tampilan pembimbing. Untuk pembimbing sendiri saya telah mendaftarkannya pada Alphabet. Dan apabila contohnya jika kita tidak klik reCAPTCHA, akan muncul alert seperti ini, dimana silakan centang reCAPTCHA terlebih dahulu. Maka akan kita centang untuk crosswalk. Setelah itu kita melakukan login. Dan ini adalah tampilan untuk dashboard pembimbing, dimana hanya ada data statistik. Setelah itu lanjut pada tampilan 2D, dimana di sini adalah validasi data untuk pengajuan magang siswa pada pembimbing. Contohnya seperti icon lonceng di pojok kanan atas. Apabila kita klik akan muncul data pengajuan magang yang siswa lakukan sebelumnya. Lalu untuk lihat, kita dapat melakukan lihat seperti ini. Lalu kita akan memutuskan untuk menerima atau menolak pada pihak pembimbing. Contohnya apabila kita tolak, maka akan muncul notifikasi pengajuan ditolak. Setelah itu juga apabila kita melakukan aksi seperti itu pada halaman pembimbing, maka untuk jumlah notifikasi akan berkurang sesuai dengan
aksi yang telah kita lakukan. Apabila masih pending, maka notifikasi akan tetap satu. Contohnya akan kita hapus, maka notifikasi akan hilang. Dimana notifikasi hanya membaca untuk notifikasi yang memang belum melakukan aksi, dimana statusnya masih pending, seperti itu. Lalu untuk Dodi sendiri juga ada map, dimana di sini masih menggunakan embedded link untuk map, dan apabila kita klik akan diarahkan pada map seperti ini. Setelah itu lanjut pada tampilan magang. Pada magang sendiri dilengkapi oleh fitur download PDF, dimana di sini adalah mendownload seluruh data siswa magang pada tabel, dan apabila kita open file contohnya seperti ini. Ini adalah data siswa yang sedang magang, seluruh data siswa. Dan apabila kita melakukan tambah siswa, contohnya, maka ini adalah untuk form penambahan siswa. Setelah itu juga dilengkapi dengan fitur kode QR dinamis, contohnya seperti ini. Dan apabila kita scan akan memunculkan informasi salah satu siswa yang memang kode QR-nya kita scan, yaitu diambil dari ID siswa yang sedang magang. Juga dilengkapi dengan fitur download QR, di mana di sini formatnya adalah PNG. Dan apabila kita open file maka akan seperti ini. Dapat dilihat pada setiap tabel saya telah menerapkan overflow Y, dan untuk overflow X sendiri nanti akan kita gunakan pada responsivitas pada tampilan mobile. Contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk responsivitas mobile. Dan untuk sidebar saya gunakan seperti ini, dan untuk tampilan yang bagian belakang sebelumnya saya masih full hitam dan hanya menampilkan sidebar seperti ini, tapi di sini saya menggunakan opacity /50, dimana itu adalah update Until One versi 3. Dan selain itu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada setiap tabel telah dilengkapi oleh overflow X dan juga overflow Y. Seperti ini, jadi tabel menjadi lebih teratur dan juga menjadi lebih responsif, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tampilan untuk admin, di mana akun admin telah saya daftarkan pada Audspace. Saya login, dan pada dashboard admin akan menampilkan data analitik sesuai dengan kurun waktu yang telah kita filter. Contohnya seperti ini, dan apabila on akan menampilkan seluruh data yang memang telah tersimpan seperti ini, dan telah dilengkapi juga dengan auto refresh dengan kurun waktu tertentu. Untuk komponen telah saya pisahkan, contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan utama atau page utama yang digunakan untuk memanggil setiap komponen yang telah kita pisahkan. Dan ini adalah komponen yang telah saya pisahkan, contohnya seperti Dodi Card, Dodi Form, Dodi Table, Filter Bar, Sidebar, Skeleton, Process Overview, dan komponen yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.